Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Aquila Maid dan bersama saya salah seorang mahasiswa dengan nama Jericho Mamikere. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara mengenai pandemi COVID-19 di Indonesia. COVID-19 COVID-19 di negara kita ini, di Indonesia. Sebenarnya pandemi ini tidak terlalu besar di daerah kita, di Sulawesi Utara. Akan tetapi, menurut saya pandemik ini dibesar-besarkan oleh pemerintah. Mungkin karena dana COVID yang besar yang diberikan oleh presiden atau apalah hubungannya itu. Tapi tidak ada salahnya kan kami sebagai masyarakat memberikan pendapat. Jadi kalau menurut saya pandemi ini ya tidak sebagaimana yang kita dengar atau kita baca di media. Karena apa yang diberikan di media atau apa yang diekspos di media kebanyakan tidak sesuai dengan data. Karena menurut info yang saya dengar, contohnya di kota Manado ini, untuk saat ini pasien COVID itu hanya sekitaran 5 sampai 10 orang lah, kurang lebih Yang positif, yang ada di rumah sakit. Tapi yang diekspos oleh media atau yang diberitakan, rumah sakit itu sudah penuh dengan orang-orang yang terkena virus COVID-19. Jadi menurut saya itu adalah sebuah pembodohan bagi masyarakat. Pembodohan. Iya. Manado itu dikatakan sebagai zona hitam untuk saat ini. Dikategorikan. Dikategorikan sebagai zona hitam. Tapi sejauh mata memandang, masih banyak orang yang mengabaikan protokol kesehatan. Contohnya tidak memakai masker, tidak menjaga jarak. Tapi kondisi mereka hingga saat ini hanya biasa-biasa saja. Baik-baik saja. Baik-baik saja, sehat. Wah, Jadi menurut saya virus ini tidak terlalu mematikan bagi kita. Contoh kecil, ada beberapa orang teman saya yang terkena virus tersebut. Tapi saya sebagai sahabat atau teman ya melakukan kegiatan seperti biasa, melakukan kontak fisik. Contohnya bertemu, kumpul-kumpul di kafe ataupun di rumahnya. Pada saat kita pulang dari kumpul-kumpul itu, kita semua teman-teman itu, kita mendapat kabar bahwa 2 hari setelah itu teman saya ini terdampak virus, terpapar virus corona, positif. Tapi kita sebagai teman-temannya hanya biasa saja, tidak ada gejala flu, demam, tidak ada. Semua gejala tidak ada. Ada teman saya, mungkin ada beberapa gejala yang dia kena dah.
hilang rasa atau hilangnya indera penciuman, demam, tapi hanya dirawat biasa saja di rumah dan Tidak perlu penanganan khusus. tidak perlu dan tidak apa-apa, tidak ada perubahan secara drastis yang terjadi pada dirinya. Oke. Jadi menurut saya virus ini tidak terlalu mematikan. Jadi sebagai masyarakat, ya ikuti saja anjuran pemerintah. Oke, protokol Protokol. kesehatan. Di mana kita harus menjaga jarak, pakai masker. Bukannya kita mau sok jagoan, Iya. tapi ya jaga lah, Ya, alangkah baiknya mengikuti. mengikuti protokol. Karena mau percaya atau tidak, virus ini memang ada, tapi tidak mematikan seperti apa yang diberitakan oleh media. Baru ada lagi begini, di saat sebelum pilkada berlangsung di 2019 pada tanggal 9 Januari kalau nggak salah, Oke. di pilkada tersebut pemerintah atau para paslon melakukan perkumpulan kampanye, Kampanye. di mana orang-orang tersebut ya jasa kampanye berdempetan, tidak Oke. Berdesak-desakan, tidak melaksanakan protokol, tidak memakai masker. tidak ada, cuci tangan saja, mandi tidak dilakukan oleh mereka. Oke. Cuman tidak ada penambahan kasus secara drastis di Manado, Oke. tidak ada. Nanti selesai pemilihan baru Mulai muncul. mulai muncul Oke. kasus-kasus baru, Kasus, Pak. kasus-kasus baru di mana dikatakan bahwa kota Manado itu sudah zona hitam, tempat-tempat perkumpulan, kafe-kafe ditutup, rumah makan tutup, Natal dibatasi, Oke. masuk gereja saja atau masuk ibadah saja tidak bisa dilakukan karena Online. dibatasi oleh pemerintah. Tapi contohnya Natal 26 dan 25 itu 25-26 itu hari Jumat dan Sabtu. Itu tidak diperbolehkan pemerintah untuk masuk ke tempat ibadah. Tapi hari Minggu bisa. Oke. Secara logika kan kami sebagai masyarakat berpikir, mengapa di tanggal 25-26 tidak bisa melaksanakan ibadah, sedangkan di hari Minggu tanggal 27 bisa? Itu kan tidak masuk di akal. Iya. Ya, tapi ada beberapa masyarakat yang tetap melaksanakan kebijakan tersebut, yaitu ibadah dari rumah, live Oke, streaming, daring. daring. Ini lagi tentang vaksin. Vaksin. Tentang vaksin tersebut, itu kalau dari pemerintah dipaksakan Dipaksakan harus. divaksin. Kalau tidak divaksin, orang tersebut akan didenda 100 juta. Oh, ada sanksi. Ada sanksinya. 100 Oke. juta. Kalau tidak membayar, bisa dipidana 1 tahun. 1 tahun. Wah, cukup lama juga. Lama. Tapi kalau mereka memaksakan, itu sudah menyangkut hak pribadi dari Oke. masyarakat mau menerima vaksin tersebut atau tidak. Itu sudah masalah HAM itu kalau mereka mau memaksanya. Oke. Tapi kita sebagai masyarakat, ya lihat saja ke depan.
Patuhi. patuhi. Pemerintah atau kita yang harus dengan sendirinya sadar, Oke. bukan Betul. atas paksaan pemerintah. Ya, sekian dari saya pendapat ini. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Oke. Itulah pendapat dari salah seorang mahasiswa mengenai pandemi COVID-19. Terima kasih dan sampai jumpa.